Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya Asy-Syu'ara akan menemani waktu Ramadan kalian dengan sedikit berbagi ilmu mengenai amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan. Sebelum kita mengkaji amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, kita patut ketahui bahwasannya bulan Ramadan ini merupakan bulan andalan kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini juga merupakan bulan andalan kita untuk mendekatkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini juga merupakan bulan kesempatan kita untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa. Apa kata doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nah, dari doa tersebut, mengapa Rasulullah SAW memohon keberkahan untuk bulan Rajab dan Sya'ban? Jawabannya, karena Ramadan kita itu tergantung kepada Rajab dan Sya'ban. Oleh karena itu, kita dihimbau untuk banyak-banyak beristighfar serta banyak-banyak bersolawat di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka Rasulullah berkata, keberkahan-keberkahan yang terdapat di dalam bulan Rajab dan Sya'ban yang diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka ketika sudah tiba bulan Ramadan, ia sudah siap untuk menerima bonus-bonus yang terdapat di dalam bulan Ramadan tersebut. Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan bahwasannya di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang apabila kita maksimalkan, maka kita sama seperti melakukan ibadah selama 1000 tahun. Maka apa yang kita maksimalkan? Tentu kita memaksimalkan ibadah kita. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada Ramadan kali ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan amalan-amalan yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan? Salah satunya ialah menyegerakan berbuka. Jadi, ketika kita sudah mendengarkan suara azan, kita harus segera berbuka, jangan diakhir-akhirkan. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitrah. Manusia masih dalam keadaan baik selama mereka mendahulukan berbuka. Oleh karena itu, jika kita mendengar suara azan, hendaknya kita menyegerakan untuk berbuka. Kemudian yang kedua ada sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Nah, di dalam sahur ini terdapat banyak keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, sengantuk apapun kita, selelah apapun kita, sempatkan diri kita untuk bisa makan sahur. Walaupun kita hanya sahur dengan 1 biji kurma ataupun dengan 1 teguk air.
karena di dalam sahur itu terdapat banyak sekali keberkahan. Kemudian yang ketiga, ada berbuka puasa dengan kurma. Ketika kita lihat zaman sekarang, masih banyak sebagian orang tidak suka mengkonsumsi kurma, sehingga ketika ia berbuka puasa, ia tidak memakan kurma walaupun hanya sedikit. Padahal kurma merupakan makanan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Selain rasanya yang enak, kurma juga mengandung banyak manfaat. Salah satunya dapat mengembalikan energi kita, bahkan dapat mengembalikan kadar gula di tubuh kita. Kemudian, kurma juga dapat membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di perut kita. Oleh karena itu, pada Ramadan kali ini, mari kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW, yaitu memakan kurma ketika berbuka puasa. Karena apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang tidak pernah dilakukan lagi setelah aku wafat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti 100 orang syahid. Kemudian yang keempat, ada memperbanyak doa. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berpuasa itu diberikan 2 kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah doa yang dijabah oleh Allah. Oleh karena itu, ketika pagi perbanyaklah doa, ketika siang perbanyaklah doa, terlebih lagi ketika berbuka puasa, perbanyak juga doa kita. Karena doa orang yang berpuasa itu bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ada sholat tarawih. Terdapat banyak keistimewaan yang terkandung di dalam sholat tarawih ini sendiri, baik itu di malam pertama Ramadan maupun sampai di akhir Ramadan. Oleh karena itu, selelah apapun kita, sesibuk apapun kita, sempatkan diri kita untuk sholat tarawih. Kemudian ada juga membaca Al-Quran, sodaqoh, i'tikaf, dan yang terakhir membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyaklah doa ini, karena doa ini merupakan doa yang paling mustajab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum, usikum wa nafsin bitaqwallah. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi